materi kita bahasa Indonesia pada semester genap ini, yaitu buka bukunya halaman 149, buku elektronik yang Bapak sudah kirim di grupnya ya. Yaitu materi mengenai negosiasi ya. Kalau kalian buka di halaman 149, di situ ada materi tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Di sini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai materi negosiasi, yaitu yang pertama mengenai pengertian negosiasi. Ya, pengertian negosiasi. Kalian harus tahu bahwa pengertian negosiasi yaitu proses tawar-menawar antar partisipan untuk mencapai kepentingan bersama. Ya, Bapak ulangi lagi, pengertian negosiasi yaitu proses tawar-menawar antar partisipan untuk mencapai kepentingan bersama. Ya. Yang kedua yaitu tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi yaitu untuk mengatasi perbedaan pendapat antar partisipan sehingga tercapailah kesepakatan. Ya. Yang kedua ini saya ulangi lagi, yaitu tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi yaitu untuk mengatasi perbedaan pendapat antar partisipan sehingga tercapailah kesepakatan. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama partisipan, yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari dua belah pihak, yang ketiga yaitu adanya pengajuan dan penawaran, yang keempat adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ya, Bapak jelaskan di sini unsur-unsur pembangun teks negosiasi itu yang pertama adalah partisipan. Partisipan ini adalah pelaku atau orang yang melakukan negosiasi. Partisipan ini adalah pelakunya atau orang yang melakukan, atau dua belah pihak yang melakukan negosiasi. Contohnya seperti ini. Contohnya, ketika kita melakukan negosiasi di pasar, ya, di pasar, berarti yang menjadi partisipan di situ adalah pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual. Ya. Berarti ini adalah partisipan. Partisipan itu adalah pelaku. Contohnya kita mau membeli sebuah barang di pasar. Contohnya kita mau membeli sebuah sepatu. Ya. Kita mau membeli sepatu. Bapak jelaskan di sini partisipan. Partisipan itu adalah pelaku yang menjadi pelaku di dalam negosiasi. Contohnya kita mau melakukan negosiasi di pasar. Berarti yang melakukan negosiasi itu adalah pembeli dan penjual. Ya, dia melakukan negosiasi. Berarti ini adalah partisipan. Bisa dipahami ya? Partisipan itu berarti pelaku, ya, yang melakukan negosiasi. Selanjutnya, adanya perbedaan kepentingan dari dua belah pihak. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual ini memiliki perbedaan kepentingan, ya. Dari dua belah pihak ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Di mana di sini pembeli mempunyai kepentingan yaitu membeli sebuah barang. Contohnya ingin membeli sebuah sepatu. Dia ingin membeli sebuah sepatu. Ya, pembeli ini mau membeli sebuah sepatu. Kepentingannya dia itu bagaimana caranya dia memiliki kepentingan, di mana kepentingan itu dia ingin harga yang murah. Ya, dia memiliki kepentingan yaitu ingin membeli sebuah sepatu, ya. Tapi dia menginginkan sepatu itu harga yang murah. Contohnya seumpama si penjual menjual sebuah barangnya itu dengan harga 100.000. Tetapi si pembeli ini menginginkan harga cuma 85.000. Jadi dia memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan berdasarkan harga. Ya, bagaimana cara dia melakukan negosiasi agar si penjual ini menurunkan harga dari sepatu dari harga 100.000 menjadi 85.000. Berarti itu adalah kepentingan dari dua belah pihak, perbedaan kepentingan. Bisa dipahami ya antara pembeli dan penjual.
adanya pengajuan dan penawaran. Berarti apa yang diajukan di situ? Yang diajukan adalah harga. Seperti tadi Bapak jelaskan, yang diajukan adalah harga. Seumpama si penjual melakukan pengajuan harga ya. Harga yang diajukan si penjual adalah 100.000. Sehingga si pembeli mengajukan penawaran. Dia mengajukan penawaran 85.000. Sehingga terjadilah sebuah negosiasi. Ya. Sehingga terjadilah sebuah negosiasi. Ketika si penjual menyepakati 85.000, berarti negosiasi lanjut di bagian D, yaitu adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Berarti disitulah terjadi kesepakatan sehingga negosiasi ini tercapai. Oke? Jika kesepakatan itu tidak terjadi, berarti dia bukan dikatakan negosiasi. Oke? Bisa dipahami ya sampai di sini? Lanjut ke berikutnya, yaitu struktur negosiasi. Struktur negosiasi lagi itu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah pembuka atau bagian awal dalam negosiasi. Ketika kita ingin bernegosiasi atau ingin berbelanja, seperti tadi Bapak jelaskan itu, kita ingin berbelanja di pasar. Ketika kita ingin memasuk ke sebuah toko, yang pertama kita lakukan sebagai pembeli yaitu mengucapkan salam. Yang pertama contohnya seperti ini. Selamat pagi Pak, Bu. Assalamualaikum. Harga sepatu ini berapa? Ya. Ketika kita melakukan hal seperti itu, berarti dia masuk pada orientasi atau pembuka atau bagian awal dari negosiasi. Bagian awal dari negosiasi itu biasa mengucapkan salam. Contohnya mengucapkan salam seumpama selamat pagi Pak, Bu, Assalamualaikum. Berarti itu masuk pada bagian orientasi. Oke. Yang kedua yaitu pengajuan, ya. Kita mengajukan atau si pengajuan ini maksudnya pengajuan si penjual ini lagi mengajukan ya, itu harga 100.000 ya. Seperti tadi ada orientasi, berikan salam, Assalamualaikum, selamat pagi, saya mau lihat sepatu ya. Nah, terus si penjual melakukan pengajuan, yaitu sepatu yang mana ya, sepatu itu harga 100.000 ya, sehingga si penjual melakukan penawaran, bisa 85.000 kah sepatu ini ya. Lanjut lagi kesepakatan. Ketika pengajuan dan penawaran ini tercapai, berarti sudah terjadi kesepakatan. Dari 100.000 tadi menjadi 85.000, berarti negosiasi itu tercapai ketika terpenuhi ya. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Lanjut. Selain struktur dari teks negosiasi, di situ ada juga kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi ya. Ada juga kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi ya. Itu yang kelima, bagian kelima yaitu kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Dalam teks negosiasi ya. Dimana di sini kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi adalah terbagi dua, yaitu pertama pasangan tuturan ya. Bagian B yaitu kalimat atau kata persuasif. Kalimat atau kata persuasif. Ya, ini pasangan tuturan. Seperti tadi yang saya sampaikan, berarti ada yang mengucapkan salam dan ada yang menjawab salam. Ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Ada yang menawarkan dan ada menerima atau menolak penawaran. Bisa dipahami ya? Pasangan tuturan ini seperti pasangan tuturan itu berarti ada yang mengucapkan salam, ada yang menjawab salam atau membalas salam. Ada yang bertanya berarti ada yang menjawab. Ada yang menawarkan berarti ada yang menerima atau menolak penawaran. Seperti tadi yang Bapak jelaskan ya. Yang kalau kalimat atau kata persuasif. Kalimat atau kata persuasif ini berarti si pembeli ataupun si penjual harus menggunakan kata atau kalimat persuasif.
Kata atau kalimat persuasif itu adalah kata yang merupakan yang bersifat membujuk atau merayu si pasangan tutur, ya. Bahasa atau kata yang bersifat mempengaruhi atau merayu pihak lain, ya. Contohnya seumpama si penjual ketika dia ingin menggunakan bahasa persuasif, berarti bahasa persuasif itu kalian harus tahu bahwa bahasa persuasif itu bahasa yang atau bahasa yang mempengaruhi pihak lain, ya. Bahasa yang mempengaruhi pihak lain. Contohnya si penjual. Anggaplah ini adalah sebuah sepatu. Dia mempengaruhi si pembeli. Pak, sepatu ini bagus, di keluaran baru, ya. Berarti bagaimana caranya si penjual ini mempengaruhi si pembeli agar sepatunya ini laku? Dia harus menggunakan bahasa persuasif, yaitu bahasa yang mempengaruhi pihak lain. Contohnya, sepatu ini ori, asli, ya, terbuat dari ini, seperti itu. Dia bagaimana caranya mempengaruhi si pembeli. Begitupun si pembeli, bagaimana caranya si menggunakan bahasa persuasif agar harga barang yang mereka ajukan, ya, bisa turun dari harga 100.000 menjadi 85.000. Bagaimana caranya kalian menggunakan bahasa persuasif agar harga barang itu turun, ya. Mungkin hanya itu yang Bapak dapat sampaikan, ya. Semoga anak-anakku bisa memahami, dan apabila ada yang tidak dimengerti bisa bertanya atau chat Bapak secara langsung di WA. Oke, terima kasih.